Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, sebelum kita masuk ke inti tekan dulu tombol subscribe, like, dan share. Karena apa yang akan kita bedah kali ini bukan sekedar obrolan ringan, tapi pembedahan tajam yang menyentuh jantung persoalan. Nasab sebagai alat politik. Jangan sampai kalian ketinggalan seri kritis ini, sebab setiap bagian akan membuka lapisan sejarah yang selama ini ditutup rapat. Sahabat-sahabatku, kemarin saya mengungkap tentang analisa di mana dari seorang tokoh yang berasal dari Iran, yakni Farhad Daftari. Dan tentu kali ini saya akan menampilkan dari sosok yang berbeda yang berasal dari seorang ilmuwan, di mana beliau berasal dari Jerman. Artinya, tokoh-tokoh yang akan saya tampilkan bukan berarti atau menunjukkan bahwa bukanlah satu-satunya tokoh yang mempertanyakan keabsahan nasab Alawi selain daripada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sebagaimana pula framing-framing mereka, kalangan Habib Alawi dan Muhibbinnya, hanyalah satu-satunya orang Kiai Imad yang meragukan nasab daripada Habib Alawi. Tetapi saya garis bawahi di sini bukan berarti tanpa dasar, karena tokoh ilmuwan dunia ini sebelumnya sudah mengungkapkan atas bagaimana tentu nasab dijadikan sebuah legitimasi kepentingan alat bahkan menuju pada perpolitikan. Sahabat-sahabatku, mari kita mulai dari pisau analisis seorang ilmuwan berasal dari Jerman. Beliau bernama Wilfert Madelung. Beliau bukan penulis populer yang bicara dengan emosi, melainkan sejarawan yang membedah setiap klaim sejarah dengan pisau kritis. Madelung berulang kali menunjukkan bahwa nasab, keturunan, terutama klaim sebagai keturunan Nabi, bukanlah urusan sederhana tentang garis darah. Ia adalah dokumen politik. Setiap kali ada yang berkata saya zuriyah Rasulullah, kalimat itu bukan sekedar pengakuan keluarga. Ia adalah senjata. Ia adalah tiket untuk memimpin, untuk mendominasi, untuk menguasai arena sosial dan keagamaan. Luar biasa. Ini data-data atau pola pikir yang beliau gambarkan dalam karya-karya tulisnya mengenai daripada sekelumit bagaimana nasab itu dijadikan sebuah alat. Dalam karyanya The Social to Muhammad, Madelung menulis, ini teks dalam bahasa karya tulisnya, yakni dengan menggunakan bahasa Inggris, yang kurang lebih artinya penekanan pada keturunan mulia khususnya dari Nabi bukan hanya kebanggaan tapi argumen politik untuk mengklaim popularitas, tapi argumen politik untuk mengklaim prioritas dan otoritas atas yang lain. Mari kita buat kias agar lebih jelas. Bayangkan sebuah desa kecil, ada seorang tokoh yang rajin bergaul, punya harta dan menolong orang, contohnya seperti itu. Namun di sampingnya muncul seseorang yang berkata, saya cucu Nabi. Lantas apa yang terjadi? Warga desa yang tadinya netral, biasa-biasa saja menanggapi situasi yang ada, tiba-tiba menaruh hormat berlebihan, ya karena dia sudah tentu mengaku daripada nasab yang mulia. Gelar penghormatan bahkan kepemimpinan diberikan tanpa perlu diuji kapasitasnya. Inilah kekuatan sebuah klaim nasab. Ia menyingkirkan kompetisi sehat dengan menghadirkan legitimasi instan. Jadi bayangkan kalau seseorang itu sudah mengedepankan nasab dan harus dihormati tanpa harus dikritisi, tanpa harus diteliti. Sebagaimana kita ialah orang yang tentu hormat pada nasab yang mulia, sehingga seakan-akan
ketika kita mengkritik, ketika kita meneliti, ini dianggap sebuah kecongkakan. Bahkan mereka mengkutuk keras. Dan ketika mereka mempunyai kepentingan, seolah-olah menggambarkan bahwa niat tujuan mereka suci seperti halnya nasab yang mereka klaim. Tanpa hambatan. Jadi kita percaya begitu saja ketika seseorang itu sudah mengisbatkan dirinya sebagai keturunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak pernah diverifikasi, tidak pernah diteliti, dan tidak pernah diuji bagaimana kebenaran tentang pengakuan klaim nasab mereka. Ini yang terjadi saat ini. Madlu menunjukkan bahwa inilah pola yang terus berulang dalam sejarah Islam. Klaim nasab bukan hanya tentang darah, melainkan alat legitimasi. Lihat kasus Fatimiyah. Dinasti ini berdiri di Afrika Utara dan Mesir, mengaku sebagai keturunan Fatimah Az-Zahra. Klaim itu bukan sekedar sejarah keluarga, bukan. Ia adalah fondasi kekuasaan politik. Tanpa klaim nasab, Fatimiyah hanyalah kelompok politik biasa saja. Tapi dengan adanya mereka mengklaim nasab yang sambung pada Rasulullah, mereka ada nilai plus di samping itu semua. Maka bahaya kalau pengklaiman itu tidak ada penelitian dan verifikasi yang absah. Dengan klaim nasab, mereka berubah menjadi imam dan khalifah yang menuntut ketaatan. Tetapi Madlung menunjukkan sejak awal klaim dari ini digugat. Banyak ulama Sunni berkata nasab itu fabrikasi. Ia bukan dari Fatimah, melainkan dari seorang lelaki bernama Maimun Al-Qadha. Ini ketika Madlung melihat sumber-sumber dan meneliti sejarah bagaimana nasab itu dijadikan sebuah alat. Perhatikan polanya. Setiap kali ada dinasti atau kelompok yang ingin mengambil tempat istimewa, klaim nasab menjadi jembatan. Pahami itu. Sekarang mari kita kembali ke pisau metodologi Madlung. Ada 3 kaidah yang ia pegang. Di mana pertama, baca klaim genealogi sebagai teks politik. Klaim silsilah selalu hadir di momen penting ketika kekuasaan diperebutkan. Baca situasi ketika kelompok butuh legitimasi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang dianggap biasa-biasa saja, sehingga bagaimana menaruh rasa perhatian plus terhadap komunitas atau masyarakat yang ada, atau ketika otoritas agama dipertaruhkan. Jadi seolah-olah mereka membawakan syariat yang valid dan dianggap benar sumbernya, padahal dibalik itu semua hanyalah alat mereka untuk tentunya menggunakan nasab sebagai jembatan apa yang mereka cita-citakan atau yang mereka inginkan. Kedua, uji kronologi sumber. Jika sebuah nama besar baru muncul berabad-abad setelah masanya, Madlung mengajukan pertanyaan, mengapa sumber-sumber awal tidak mengenalnya? Ya sama seperti kasus yang saat ini. Apa yang menjadi pemikiran Madlung? Yang ketiga, diamnya sumber awal sama kerasnya dengan penolakan. Bila kitab besar yang semestinya menyebutkan ya nama itu malah sunyi, maka kesunyian itu sendiri adalah bukti yang harus dibaca dengan tajam. Sebagaimana mereka mengklaim mungkin tidak terbaca, tidak konfirmasi dengan dalih jarak, dengan dalih banyak sekali mereka. Akan tetapi di situ buktinya bahwa tidak dicatatnya seseorang itu menunjukkan tidak ada. Intinya seperti itu. Mari kita buat kias sederhana lagi, seperti seorang hakim yang mencari saksi. Kasus besar terjadi di sebuah pasar. Puluhan orang ada di sana, tapi tidak ada satupun saksi mata yang menceritakan nama pelaku. Jadi pahami di situ. Tidak ada satupun saksi mata yang menceritakan nama pelaku. Kalau mereka klaim alwi, ya coba ada saksi mata. Lalu tiba-tiba 100 tahun kemudian atau beberapa ratus kemudian muncul sebuah dokumen yang menyebut pelaku bernama Fulan atau sekarang alwi. Pertanyaannya, mengapa saksi mata yang hidup di zaman itu tidak pernah menyebutnya? Diamnya saksi awal sama kuatnya dengan penolakan. Ini kata Madlung. Itulah gaya Madlung. Ia tidak terjebak pada cerita indah yang dibangun belakangan. Ia selalu bertanya,
di mana jejak awalnya, siapa saksi kontemporernya. Jadi jangan hanya sekedar taklid. Jadi ini ilmuwan yang diakui dunia. Jadi kalau kalian para muwahhidin yang masih tentu percaya tanpa data, itu ya luar biasa logika kalian. Jadi kita bisa bayangkan jika pisau ini diarahkan ke klaim Ba'alawi, ya, sosok seperti Alwi bin Ubaidillah yang disebut sebagai akar genealogis, mestinya tercatat dalam literatur klasik besar, tapi sumber awal justru diam. Pertanyaannya, apakah diam itu kebetulan atau justru bukti bahwa konstruksi genealogis muncul belakangan atau diada-adakan? Perhatikan lagi kias berikutnya. Saya akan menampilkan contoh-contoh agar kawan-kawan itu paham betul bagaimana pola mereka ingin mencari sebuah pembenaran, bukan kebenaran mutlak. Sebuah pohon besar ditanam di halaman rumah, ada pohon besar ditanam di halaman rumah. Setiap tetangga tahu siapa yang nanamnya, tahu siapa yang nanam, kapan tumbuhnya. Tapi 100 tahun kemudian seseorang datang berkata pohon ini ditanam oleh kakeknya, padahal orang-orang sekitar itu tahu, padahal saksi-saksi awal tidak pernah menyebut nama kakeknya. Apakah yang lebih masuk akal? Ya, apakah ini yang lebih masuk akal? Bahwa semua saksi awal lupa kalau klaim belakangan hanyalah upaya merebut kehormatan. Sadari itu. Inilah cara berpikir Madlum. Jangan kagum pada klaim, kagumlah pada bukti. Sahabat-sahabatku, dari pisau analisis Madlum kita sudah melihat bahwa nasab bukan sekedar urutan nama, melainkan senjata politik. Klaim keturunan selalu punya fungsi sosial, punya kepentingan, dan harus diuji dengan kronologi serta kesaksian sumber awal. Di bagian selanjutnya kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan membongkar bagaimana pola ini terlihat jelas dalam kasus Habib Ba'alawi. Kapan pertama kali nama kunci muncul, dan kitab apa dan mengapa sumber awal itu tetap diam. Maka pastikan kalian semua tidak ketinggalan dengan cara subscribe, like, dan share video ini, karena perjalanan kita baru dimulai. Bagian selanjutnya akan lebih tajam, lebih rinci, dan lebih berani membongkar tabir yang selama ini dianggap tabu. Dari saya Hakim Medsos, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.